Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ita Yuni Kartika dengan NIDN 1130067801 sebagai tenaga pendidik program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Balikpapan. Adapun video ini dibuat sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang biasa kita sebut PDD UKT-PT di bagian pengajaran. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang sistem pembelajaran dengan sistem DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan bagaimana proses saya dalam penyampaian materi dan pelaksanaan pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa mencapai capaian pembelajaran. Pada perkuliahan mata kuliah ini, saya menggunakan metode ceramah interaktif dan diskusi kepada mahasiswa untuk memahami materi secara konsep. Terkadang metode studi kasus juga saya gunakan untuk memahami dalam perhitungan atau mempermudah proses analisis dalam menyelesaikan case. Interaction merupakan bagaimana interaksi antara saya dan mahasiswa ataupun sebaliknya agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Saya akan meminta pendapat mahasiswa dalam memahami case, namun bisa juga memberikan kesempatan mahasiswa yang berbeda pemahamannya, bahkan yang tidak paham terkait materi perkuliahan yang saya sampaikan. Hal ini saya lakukan untuk meningkatkan berpikir secara kritis dalam menunjang profesionalnya di dalam dunia kerja. Assessment merupakan bagaimana proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian CPMK. Adapun bentuk asesmen melalui keaktifan dalam membahas studi kasus di kelas, kuis, UTS, UAS. Adapun kriteria penilaian sesuai pada layanan SIAT, Sistem Informasi Akademik Terpadu untuk mewujudkan objektivitas bagi mahasiswa. Pemahaman selanjutnya tentang mengenai garis besar presentasi yang saya lakukan kali ini dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Adapun penjelasan yang akan saya jelaskan ke depan yaitu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, serta video pembelajaran. Pada deskripsi mata kuliah yang saya ampu yaitu Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah 10640-23641 yang diajarkan pada semester 6 atau semester genap. Deskripsi mata kuliah yaitu Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 membahas tentang permasalahan akuntansi yang semakin kompleks sesuai perkembangan kombinasi bisnis melalui transaksi mata uang asing, persekutuan, likuidasi, dan akuntansi operasi cabang serta peran OJK dalam suatu organisasi. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, perhitungan, dan menyajikan informasi tentang bagaimana akuntansi dalam kombinasi bisnis melalui transaksi mata uang asing, persekutuan, likuidasi, dan akuntansi operasi cabang dalam keputusan manajerial dalam suatu organisasi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari 9 CPMK. CPMK pertama, harapannya mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang untuk transaksi mata uang asing. CPMK 2, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan entitas asing. CPMK ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mencatat transaksi terkait pendirian persekutuan. CPMK 4, mahasiswa mampu menghitung dan mendistribusikan laba atau rugi persekutuan. CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisa dan mencatat perubahan keanggotaan persekutuan. CPMK ke-6, mahasiswa mampu menjelaskan peran dan fungsi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dalam konteks akuntansi keuangan. CPMK ke-5, mahasiswa mampu menerapkan prosedur akuntansi untuk likuidasi persetujuan secara langsung atau lamsam. CPMK 8, mahasiswa mampu menerapkan prosedur akuntansi untuk likuidasi persekutuan secara bertahap. CPMK 9, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan konsolidasi untuk operasi cabang. Selanjutnya, materi pembelajaran pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Yang pertama adalah akuntansi transaksi mata uang asing, kemudian laporan keuangan entitas asing, pelaporan segmen interim, mendirikan persekutuan, pembagian laba rugi persekutuan, perubahan keanggotaan persekutuan, otoritas jasa keuangan, likuidasi persekutuan secara lamsam, likuidasi persekutuan secara bertahap, yang terakhir adalah akuntansi operasi cabang. Tahap model pembelajaran.
sebagai implementasi sistem pengajaran yaitu delivery atau bagaimana proses materi disampaikan. Pada mata kuliah ini model pembelajaran ada 3, case-based learning, small group discussion, dan problem learning. Dan semuanya mengarah pada student center. Pada tahap sistem pembelajaran sebagai implementasi sistem pengajaran interaction atau bagaimana interaksi antara saya dengan mahasiswa atau sebaliknya. Pada akuntansi keuangan lanjutan 2 ini, perkuliahan dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Hal ini menindaklanjuti karena permintaan dari mahasiswa mengingat akuntansi keuangan lanjutan 2 secara keseluruhan merupakan hitungan. Sehingga dengan tatap muka mahasiswa dapat memahami materi akuntansi keuangan lanjutan 2 dan kebingungan dalam menyelesaikan case yang dia kerjakan. Pada tahapan sistem penilaian sebagai implementasi dari assessment bertujuan untuk mengetahui, mengukur, dan yang mengarah perlunya evaluasi dalam perbaikan baik sistem pengajaran, capaian mata kuliah dalam mewujudkan capaian pembelajaran. Hal ini diawali dengan kontrak kuliah sebagai tindakan transparansi dan nilai keadilan yang berlaku bagi semua mahasiswa, khususnya pada poin bobot penilaian. Nah, di akhir serangkaian pemaparan ini, cuplikan video pembelajaran. Pada cuplikan video ini, saya akan membahas tentang materi likuidasi persekutuan secara bertahap, secara teori dan studi kasusnya. Akhir kata, saya ucapkan taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkuliahan hari ini kita akan mulai. Sebelum kita masuk ke materi, setelah minggu kemarin, kita hendaknya sebagai makhluk yang berketuhanan, kita berdoa dulu sesuai dengan agama masing-masing. Baiklah, berdoa kita mulai. Sebelum perkuliahan hari ini kita mulai, saya akan lakukan absen terlebih dahulu. Hari ini yang hadir, ya, Yobel, ya, Subhan, ya, kemudian Sri Muji, Putri, ya, semuanya hadir. Sebelum saya memulai perkuliahan hari ini, materi yang sesuai kita sepakati dari capaian mata kuliah ini yaitu membahas tentang likuidasi. Harapannya sesuai CPMK capaian mata kuliah ini Anda memahami ketika perusahaan mengalami likuidasi. Namun materi kemarin saya sudah menyampaikan sebelum materi bertahap ini. Oke, saya mau review dulu. Kemarin saya pertemuan terakhir, saya menjelaskan tentang apa? Silakan Desi. Likuidasi lamsam. Oke, silakan tentang likuidasi lamsam. Saya mau review kembali Sri Mujiadi. Apa itu likuidasi lamsam? Likuidasi lamsam itu biasanya berlangsung beberapa bulan dengan pembayaran bertahap pada para sekutu yang sering digunakan untuk kebutuhan mereka pribadi. Baik. Sebelum masuk materi yang sebelumnya, Bu Tata juga sudah memberikan tugas pada kalian, yaitu resume ya, di mana resume sudah kalian kumpulkan. H-1 yang kemarin, harapan Bu Tata kalian sudah membaca materi hari ini. Begitu Bu Tata masuk teori, konsep, bagaimana kita praktiknya, sedikit ada gambaran. Tapi kalau ada yang nggak jelas, silakan ditanyakan. Oke, likuidasi bertahap adalah materi hari ini, pertemuan ke-14. Pada agenda hari ini, Bu Tata akan menjelaskan apa itu likuidasi bertahap, kemudian konsep cara akuntansi menyelesaikan likuidasi bertahap. Kemudian kita tidak bisa bicara hanya teori, tapi Bu Tata harus menjelaskan secara case-nya seperti apa.
lembar kerjanya seperti apa, baru saya kasih clue kesimpulan yang harus Anda dapatkan ketika belajar. Baiklah, tadi sudah dijelaskan ya tentang likuidasi bertahap. Secara sederhananya, likuidasi bertahap itu dilakukan memerlukan waktu yang bertahap. Jadi tidak bisa secara langsung satu waktu. Berbeda kalau materi kemarin, yang kemarin likuidasi lamsam atau secara langsung, kita dalam satu waktu itu akan selesai. Tapi konsepnya tetap menjual aset, aset berubah menjadi cash. Nah, setelah menjadi cash itu seperti apa, baru nanti kita diimplementasikan sesuai terjadinya transaksi ini sendiri. Tapi konsep pada dasarnya sama ya, tetap melakukan penjualan aset dikonversi menjadi cash. Itu adalah proses likuidasi. Hanya saja kalau lamsam jangka pendek satu waktu, tapi kalau bertahap yang hari ini kita bahas membutuhkan berbagai periodik atau waktu atau bulan seperti itu. Baiklah, sekarang kita masuk dalam ilustrasi case ya. Satu laporan keuangan yang hampir sama dengan yang secara lamsam. Itu kita mempunyai informasi baik dari kasnya sebesar 10 juta, aset non kas 90 juta, liabilitas 42 juta, modal Aldi dengan ketentuan persentase 40% sebesar 34 juta, modal Bayu 40% sebesar 10 juta, dan Citra 14 juta. Artinya antara aktiva sama liabilities dan modal itu adalah 100. Oke, di buku Anda juga ada yang menjelaskan bertahap ini dari laporan keuangan tadi. Ternyata ada beberapa informasi transaksi yang terjadi beberapa periode. Sekarang kita lihat di bulan Mei. Di bulan Mei itu melakukan penjualan aset bernilai 55 juta, menghasilkan kerugian 10 juta. Kemudian apalagi pembayaran sebesar 42 juta dilakukan kepada kreditor. Kas yang tersedia didistribusikan pada tanggal 31 Mei. Oke, 3 informasi ini ada di bulan Mei. Selanjutnya Bu Tata coba masukkan ke dalam lembar kerja. Untuk efisiensi waktu itu Bu Tata buatkan, tapi saya minta tolong coba dihitung ketika melakukan penjualan aset non kas tadi di bulan Mei 55 juta, bagaimana cara perhitungan kerugian dulu yang harus dibebankan kepada para pemilik modal, baik ini Aldi, Bayu, sama Citra. Siapa yang mau mencoba mengisi ini? Silakan. Iya, silakan juga. Boleh. Oh, maunya di sini apa disebutkan aja? Oke, boleh. Gimana menurut Yoda? Kalau menurut saya Bu, yang di kas 45 juta dikalikan dengan kepemilikan Aldi sebesar 40%, kepemilikan Bayu sebesar 40%, dan Citra 20%. Jadi hasilnya Aldi 18 juta, Bayu 18 juta, dan Citra 9 juta. Oke, menurut Yobel perhitungannya adalah 45 itu kas yang masuk ya Yobel. Baru kas yang masuk langsung dibagi kepada Aldi 40%, Bayu 40%, Citra 20%. Oke, nggak apa-apa, yang namanya kita belajar. Kita tak hanya mereview bahwa secara konsep kita bisa membagi setiap kerugian terjadinya setelah aset penjualan akan kita bebankan kepada pemilik modal. Oke, terima kasih Yobel. Yobel sudah berani mencoba. Berikutnya ada nggak yang hitungannya nggak sama dengan Yobel? Subhan? Oke, silakan. Menurut saya yang tadi itu kan kerugiannya 10 juta itu. Jadi kerugian 10 juta itu dibagi kepada ketiga sekutu itu. Aldi dapat 40
dikali 10 juta, Oke. Bayu 40% kali 10 juta, dan Citra 20% kali 10 juta. Jadi Aldi dapat 4 juta, Bayu dapat 4 juta, dan Citra dapat 2 juta. Ada yang berbeda dengan Subhan? Gak ada. Jadi versinya Yobel sama Subhan. Baik, nggak apa-apa, kita akan jelaskan. Kalau menurut perhitungan si Yobel tadi adalah kas yang masuk langsung main prosentase, tapi perhitungan dari Subhan setelah aset itu kita jual, Bu, kas masuk selisih itulah yang akan kita konversikan. Ya, yang benar adalah memang hitungannya Subhan. Bahwa kita akan mensubstitusi itu sebesar selisih kerugian antara berapa aset yang kita jual dengan kas yang kita terima. Berarti di Aldi tadi berapa juta Subhan? 4 juta. 4 juta. Ya, Bayu 4 juta. untuk Citra Untuk Citra 2 juta. 2 juta. Jika kita total semuanya menjadi 10 juta. Pas ya, 55 dikurangi 45 memang kerugiannya ada 10 juta, dan 10 juta itu akan menjadi beban kepada ketiga pemilik modal sesuai persentase. Good. Siapa yang mau mencoba informasi kedua ketika likuidasi mau membayar ke pihak kreditor? Silakan. Oke, Niko. Pembayaran utang kepada kreditor sebesar 42 juta, yaitu untuk melunasi liabilitas perusahaan yang membuat kas berkurang sebesar 42 juta, sehingga saldo kas tersisa 13 juta. Oke, artinya setelah membebankan semua kerugian atas penjualan aset, langkah kedua adalah melakukan pelunasan kepada hutang pihak eksternal atau pihak luar. Oke, berarti kasnya berkurang ya. Good. Oke, sekarang masuk ke informasi ketiga adalah setelah melakukan penjualan maka kita melakukan konversi substitusi modal kerugian ataupun keuntungan yang diterima setelah menjual aset. Bagaimana perhitungan dari 3 orang ini, siapa sih yang akan menerima keuntungan setelah melakukan penjualan aset? Siapa mau coba? Putri, silakan Putri. Boleh maju, silakan. Silakan. Kalau menurut Putri gimana ini? Jadi sebelumnya untuk pendistribusian kas di sini, kita di sini kan ada nih aset non kas sebesar 35 juta. Jadi kita asumsikan bahwa di bulan selanjutnya itu akan menderita kerugian bahwa jika saja aset non kas ini tidak terjual sebesar 35 juta. Dan kita asumsikan juga bahwa ada biaya likuiditas yang bisa saja timbul sebesar 10 juta. Jadi kita total untuk asumsi rugi sebesar 45 juta. Nah, nilai 45 juta tersebut akan kita distribusikan ke masing-masing sekutu sebesar 40% untuk Aldi, 40% untuk Bayu, dan juga 20% untuk Citra. Jadi 45 juta dikali dengan 40% ialah sebesar minta tolong teman-teman. Coba minta tolong yang lain dihitungkan konsepnya 45 ini kata Mbak Putri kerugiannya itu dikalikan 40%-nya dibebankan ke Aldi. Berapa? 45 juta dikali 40%. 18 juta. 18 juta. Oke. Jadi untuk Aldi akan menampung sebesar 18 juta dan juga Bayu sebesar 40% yaitu 18 juta dan Citra yaitu sisanya 20% 9 juta. 9 juta ya. Semuanya sudah menghitung? Betul? Oke, terima kasih. Atau sekalian schedule yang kedua bisa, Mbak Putri? Schedule yang kedua di bulan Juli. Di bulan Juli itu kalau penjualan asetnya kan kelihatan ya, di situ kerugiannya adalah 15 juta ya. Kemudian itu nanti saya substitusi bahwa kerugian 15 juta itu untuk Aldi sama kembali ke nomor 1 perhitungannya pembebanannya. Namun setelah melakukan penjualan itu
dana yang sudah diterima atau kas yang sudah diterima akan dibagikan kepada ketiga pemilik modal itu. Siapakah yang berhak menerima itu? Berarti lembar kerja titik aman yang harus. Gimana kalau yang schedule nomor 2? Kayaknya mirip-mirip. Berarti Mbak Putri bisa jelasin ya? Gimana? Baik, untuk schedule 2 di sini terlihat bahwa aset non-kas masih ada sebesar 5 juta. Jadi kita asumsikan bahwa aset non-kas tersebut akan menderita kerugian sebesar 5 juta dan juga biaya likuidasi untuk bulan selanjutnya yaitu sebesar 10 juta. Jadi total kerugian yang akan kita asumsikan sebesar 15 juta. Nah, nilai 15 juta tersebut akan kita bebankan lagi kepada masing-masing sekutu, yaitu sebesar Aldi sebesar 40%, tetapi sebelumnya di sini Bayu memiliki modal sebesar 0. Jadi untuk Bayu itu tidak dibebankan lagi karena tidak memiliki nilai modal. Jadi hanya dibebankan kepada Aldi dan juga Citra. Nah, untuk Aldi di sini akan dibebankan sebesar sebelumnya masih dibebankan. Jadi di sini masih dikalikan 15 dikali 40% sebesar 6. Berapa? Coba dihitungkan. Secara konsep benar. 5 juta ditambah 10 juta dikalikan 40% dibagi 100%. Berapa? 6 juta. Baik. Untuk Bayu 6 juta juga. Sisanya 3 juta. Oke, good. Pertanyaan saya, ada yang berani membantu Mbak Putri ketika terjadi defisit? Nah, ini kan defisit nih. Uangnya udah nggak ada tapi harus menanggung 6 juta. Bagaimana cara menyelesaikan 6 juta ini? Sudah Mbak Putri boleh duduk. Terima kasih banyak. Yang lain kalau mau coba silakan. Boleh angkat tangan. 6 juta itu akan diapakan gitu kalau ketika menghadapi defisit? Siapa? Sri Muji? Boleh? Di situ aja nggak apa-apa. 6 jutanya akan dibebankan kepada Aldi dan Citra. Citra, oke. Berapa yang dibebankan kepada Aldi? 40 dibagi 6 juta. Oke. Betul sekali. Terus kalau si Citra? 20 per 60 dibagi 60%. Nah, oke. Berarti hasilnya berapa? 4 juta ya. Citranya 2 juta. Ya. Masuk ke dalam lembar kerja satu lagi. Biaya likuidasi juga sudah masuk. Likuidasi kalau di ketentuan PPT tadi berapa biaya likuidasinya? Itu terjadi di bulan Juli ya, bahwa biaya likuidasi yang sebenarnya 7.500.000. Padahal di perusahaan itu memberikan statement bahwa dari di awal soal itu harus 10 juta menjadi biaya likuidasi. Artinya apa? Ketika perusahaan melakukan likuidasi harus memang membudgetkan sebesar 10 juta. Ya itu memang prediksi sebuah perusahaan, nggak apa-apa. Tapi akan terjadi pertanyaannya, loh kita membudgetkan 10 juta tapi ternyata kita bayarnya 7.500.000. Nah itu bagus. Artinya kita tidak melebihi berapa yang kita budgetkan. Namun yang masuk ke lembar kerja harus biaya sebenarnya. Masuklah 7.500.000 kepada lembar kerja yang pertama. Nah, 7.500.000-nya di lembar pertama ya. Nah dari 7.500.000 itu maka akan di 7.500.000, 7 juta, 3,5. Oh ini proses ininya tetap likuidasi tadi sampai sisa
pembagian tadi kan 5 juta untuk si Aldi, 2.500.000-nya untuk si Citra. Maka sisa kas yang ada di tangan 7.500.000 yang berhak menerima adalah hanya si Aldi dan si Citra. Oke, itu tadi lembar kerja cara melihat bagaimana transaksi itu terjadi. Kemudian kita masukkan ke lembar kerja. Tapi Anda harus pahami dalam melihat kondisi setiap menjual aset, kita harus melakukan pembagian kas kepada para pemilik modal. Dibutuhkan lembar yang kedua, yaitu pembagian kas secara aman ya. Itu memang harus melalui itu untuk menjaga siapa sih sebenarnya yang menerima ketika melakukan penjualan dan kita masih memperoleh keuntungan dalam penjualan aset. Ya, itu tadi. Dari sini ada pertanyaan. Ibu Indah ini bertanya. Ya, silakan Indah. Seperti yang tercantum di situ ada asumsi kerugian ya Bu. Pada schedule 1 dan schedule 2 itu mengapa ya Bu? Maksudnya yang kalau di bulan Juni ya, itu tadi kerugiannya kan ada 35 juta dan 10 juta. Begitu masuk di bulan Juli, kita mengasumsikan lagi nih 5 juta dengan rugi 10 juta. Baik, kalau 5 juta dan 35 juta itu berdasarkan aset yang belum kita jual, belum laku. Tapi pertanyaannya, kenapa kita akuntan itu harus berpikir seperti itu? Itu adalah sebagai implementasi sifat orang akuntansi selalu punya prinsip konservatisme, bahwa ketidakpastian itu pasti ada dan kondisi terburuk kita tetap perhitungkan. Seperti ini. Ya, ini sebenarnya juga ada korelasinya dengan akuntansi keuangan menengah yang ke-1. Ketika kita belajar prinsip-prinsip pelaporan keuangan. Itu ya Indah. Tapi kalau 10 juta itu memang yang dibajetkan oleh perusahaan untuk biaya akuntan atau pendampingan. Nah, kebetulan di soal tadi 7.500.000, tapi itu masih bagus, itu konservatif. Realisasi di bawahnya yang kita budgetkan. Yang tidak bagus itu kalau kita misalkan mencadangkannya 5 juta, biaya realisasinya kenyataannya menjadi 7.500.000. Nah, itu yang akan mengalami biaya yang akan tidak sesuai, akhirnya lebih besar dari yang diprediksi. Itulah dampak kalau kita membangun asumsi terlalu kecil, itu akan pembayaran aman itu juga akan menjadi tidak aman. Seperti itu. Ada pertanyaan? Cukup? Baiklah, kalau begitu ini tadi kita materi tentang likuidasi bertahap. Untuk pertemuan minggu depan kita membahas tentang akuntansi operasi antara agen, cabang, dan pusat. Di sana ya secara garis besar itu salah satu kombinasi bisnis. Kalaupun kita belajar AKL 1, kombinasi bisnisnya itu berbicara tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi. Tapi di AKL 2 ini kita berbicaranya itu ke internal, berarti buka cabang di mana-mana, kemudian buka agennya di bawahnya cabang di mana-mana. Tapi tujuannya satu, tetap membuat sebuah unit usaha menjadi tumbuh. Dan orang akuntansi memang tetap hadir di sana sebagai baiklah, saya rasa cukup ya pertemuan hari ini. Sambu Tata tetap semangat untuk pertemuan minggu depan. Tugasnya adalah baca dan resum tulis tangan seperti biasa. Sebelum perkuliahan dimulai, H-1 harus kalian kumpulkan di meja saya. Baiklah, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.